Mungkin Dian waktu itu baru lahir jadi mungkin nggak tahu banyak, tapi apakah tahu nggak sih asal mulanya ini bisa berdiri itu dulu bapak ibu gimana ya? Oke, yang pasti yang Dian tahu pasti sih mereka mulainya dari nol semuanya. Dari pertama tuh bapak dan ibu sendiri malah yang membatik dan yang menjemput kain gitu kan dan nganterin ke customer gitu-gitu. Nah, tapi pasti banyak bantuan dari orang-orang lah gitu ya. Salah satunya untuk masalah finansial, Dian Pelangi sendiri dulu pernah dibantu, sampai sekarang juga dibantu sama Bank BNI gitu. Jadi secara Jadi mitra binaan juga jadi gitu. Jadi benefitnya sampai sekarang Dian Pelangi sering banget kalau misalnya ada acara exhibition di Jakarta maupun di luar-luar kota di Indonesia, sering banget Dian Pelangi diajak juga untuk mempamerkan hasil karyanya di acara tersebut. Tapi Dian juga merasa terbantu juga dengan BNI karena sampai sekarang kalau misalnya ada acara fashion show nanti next time sudah ada rencana untuk bikin acara fashion show besar-besaran Dian Pelangi show tunggal dengan menggandeng Bank BNI juga. Oh gitu? Iya, pengennya gitu. Good luck. Karakter apa aja sih yang ada di dalam seorang Dian sehingga bisa menciptakan ribuan desain ya, yang ada di ruangan ini aja ribuan desain gitu. Nah itu apa sih kreativitas kan pastinya? Iya, pastinya sih kreativitas tadi ya. Jadi harus punya dan harus terus digali, harus banyak-banyak cari inspirasi karena yang ditanganin ini bukan 1-2 desain dan bukan untuk cewek aja atau cowok aja enggak, tapi dari cowok juga, laki-laki juga, terus dari perempuan juga dan anak-anak juga. Jadi memang apalagi di sini selain kreativitas yang dikeluarkan, Dian juga banyak pakem-pakem yang harus dipatuhi karena memang Dian di sini mendesain busana muslim ya, mostly busana muslim, jadi banyaklah tantangannya, antara lain ya paling nggak boleh ketat, nggak boleh terlalu transparan, nggak boleh menyerupai laki-laki, banyaklah pakem-pakem yang harus dipatuhi di busana muslim ini. Didikan apa yang Dian dapetin dari ayah, dari bapak? Kalau bapak, yang sampai sekarang Dian tahu, bapak ini orangnya sangat benar-benar hard worker gitu. Jadi pekerja keras banget gitu sampai sekarang. Bahkan bapak kan sekarang bapak dan ibu memang domisili di Pekalongan. Sampai sekarang bapak masih sering bolak-balik Jakarta Pekalongan. Jadi pagi nyampe, terus sorenya langsung pulang lagi naik kereta. Pagi nyampe Jakarta, sore pulang lagi ke Pekalongan naik kereta. Itu kan sendirian. Itu kan jangka waktunya 7 jam ya. Jadi masih kuat gitu sampai sekarang bapak. Bahkan untuk ke Palembang, ke Medan, untuk memantau cabang itu masih bapak sendiri yang melakukan gitu. Bahkan kadang untuk beli material nih misalnya, bapak sendiri yang ke pasar, misalnya ke tempatnya langsung gitu untuk melihat di mana gitu dan biar lebih dapatlah apa yang bapak inginkan gitu. Jadi bapak masih sangat aktif banget gitu. Jadi itu yang bisa Dian dapat dari bapak. Bapak sangat hard worker, jadi Dian harus niru gitu ibaratnya. Ya, jadi itu kan udah set by example gitu ya. Beliau bilang Dian harus kerja keras dan itu udah dilakukan beliau sampai dengan detik ini. Ayahnya Dian telah memberikan contoh nyata dan berharap bahwa kerja kerasnya akan menular ke Dian. Beliau selalu tekankan bahwa kerja keras itu mutlak. Lalu setelah sekian tahun kerja keras Dian memimpin perusahaan ini, bagaimana Dian menanggapi orang-orang yang bilang bahwa Dian Pelangi sukses bukan atas kerja kerasnya? Iya sih, banyak juga yang beranggapan bahwa Dian mah nggak jago, yang jago mah orang tuanya katanya gitu. Dian kan tinggal nerusin, foundationnya udah ada, udah enak. Banyak sih yang beranggapan kayak gitu. Tapi ya menurut Dian ya gampang-gampang susah gitu. Gampang karena memang udah ada, udah tinggal nerusin gitu. Tapi ada yang setelah diterusin itu apakah bakal maju, apakah bakal mundur, apa bakal stuck gitu. Tapi alhamdulillah sekarang mungkin sudah bisa dilihat ya, customer udah pada bisa melihat juga bahwa Dian Pelangi semakin lama tuh semakin ekspansi ke beberapa kota, bahkan sampai luar negeri juga. Di mana aja sekarang? Kalau sekarang cabang udah ada yang punya sendiri, ada yang franchise. Jadi ada di Aceh, Medan, Palembang, Jakarta ada 2, terus ada di Bandung, ada di Pekalongan, Surabaya, dan Makassar. Coming soon di bulan Mei Batam, di bulan Juni Balikpapan. Dan yang satu di luar negeri sudah ada di Malaysia. 12 cabang? Iya. Wow. Oke. Nah ini pengembangannya sejak Dian take over juga ya? Iya pasti. Jadi setelah Dian handle desainnya lebih banyak lagi, pasti kan banyak customer yang lebih datang lagi gitu. Jadi banyak permintaan juga untuk buka cabang di kota-kota besar di Indonesia. Mungkin
orang tua yang punya pemikiran yang mungkin lebih konservatif ya kan, dibandingkan Dian yang sekarang ini baru umur 21 ya kan, masih bergelora dunia teknologi dan sebagainya gitu. Nah ini kan nggak gampang nih. Gimana menyiasatinya atau apa yang diperlukan sih untuk terus bisa mengembangkan bisnis ini? Tantangan sih sebenarnya, gimana caranya Dian maju tapi tetap membawa bapak ibu juga, membawa keluarga, karena nilai-nilainya masih tetap dibawa. Iya, masih tetap dibawa gitu. Jadi ya Dian sampai sekarang ya jangan putus komunikasi sama bapak ibu gitu. Jadi kalau misalnya mau bikin koleksi, semua harus didiskusikan sama keluarga gitu. Jadi kalau misalnya oh ya boleh, oke, baru Dian jalan gitu. Terus kalau misalnya franchise dulu kan mungkin bapak masih yang udah punya kita doang aja dulu, yang dikembangin gitu. Sampai sekarang bapak percaya kalau misalnya dia yang nge-handle sampai keluar kota, jadi lebih karena yang ngontrol kan anak sendiri ya, jadi lebih percaya gitu. Ditambah lagi sekarang Dian kan sudah menikah, jadi suami yang tadinya pekerja kantoran juga sekarang jadi gabung juga di Dian Pelangi dan bantu juga di untuk manajemennya gitu. Jadi udah satu tim lah, Dian, suami, bapak, ibu, sampai kakak, adik juga sekarang semua bareng-bareng satu tim gitu. Nikmatnya. Dimanapun kita bekerja atau berbisnis, pasti ada yang namanya perbedaan pendapat di antara rekan kerja. Dan pada umumnya, perbedaan pendapat ini bukan karena yang satu ingin hal yang positif, tapi yang satu lagi ingin menjatuhkan. Bukan. Tapi biasanya semua pihak menginginkan hal yang terbaik, namun tidak dari perspektif yang sama. Jadi bukan berarti karena perusahaan keluarga sudah saling kenal, ada pertalian saudara, lalu nggak ada perbedaan pendapat, perselisihan, dan sebagainya. Menurut Dian, kalau ini yang terjadi, ya harus dirembukan. Kita harus terbuka. Dan sisi positifnya, orang yang kurang paham akan menjadi lebih paham. Di antara anggota tim bisa saling belajar, sehingga ke depannya bisa menjadi lebih baik. Gimana caranya membuat atau meyakinkan orang tua? Jadi kita benar-benar harus tunjukin gitu. Biasanya sebelum kita buka cabang di suatu kota, misalnya kita adain fashion show dulu di situ, kita adain talk show, kita lihat animonya seperti apa. Terus bapak lihat nih Pak yang datang ribuan orang ini, jadi bapak oh ya benar juga, ya udah boleh deh akhirnya gitu. Jadi kita lebih sering nunjukin gitu kan. Jadi bapak juga respect gitu ya dengan apa yang kita kerjakan gitu kan. Seperti yang bapak sering katakan juga, respect itu didapat bukan diminta.